Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Injusan Aparit, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, khususnya diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menempuh jenjang perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, kita akan membahas tentang muamalah. Sahabat-sahabat semua, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Masing-masing berhajat kepada yang lain, saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau suatu usaha yang lain, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi antar sesama. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semua dapat berjalan dengan lancar dan teratur, dalam agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya dalam hal muamalah. Sahabat-sahabat semua, menurut ilmu fikih, muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, dan kerjasama dalam hal perdagangan. Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu atau ada akadnya, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya itu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau pendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengulangi ataupun mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan juga dalam muamalah itu ada namanya pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu, ya, zat barang yang telah dipinjam. Dalam hal pinjam meminjam terdapat rukun dan hukumnya. Di antaranya itu adalah orang yang meminjamkan syaratnya berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Manfaat barang yang dipinjam dimiliki
oleh yang meminjamkan. Kemudian yang kedua, orang yang meminjam berhak menerima kebaikan. Kemudian yang ketiga, barang yang dipinjam syaratnya barang tersebut bermanfaat. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap atau tidak berkurang. Orang yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya, dan apabila barang yang dipinjam hilang atau rusak sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak menggantinya. Tetapi jikalau sebab lain, dia wajib untuk mengganti. Kita akan melihat hukum dari pinjam meminjam ya. Asal hukum meminjamkan sesuatu adalah sunat. Akan tetapi kadang hukumnya itu wajib dan kadang-kadang juga haram. Hukumnya wajib, contohnya itu yaitu meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang hampir mati. Dan hukumnya haram, contohnya sesuatu yang dipinjamkan untuk sesuatu yang haram. Kemudian dalam muamalah itu juga ada kita kenal dengan bentuknya sewa menyewa ya. Nah, sahabat-sahabat semua, sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa ini adalah mubah atau dibolehkan. Kemudian juga dalam muamalah itu juga dikenal dengan bentuknya kerjasama dagang atau bisnis ya. Dalam istilah syariah, kerjasama bisnis sering disebut dengan syirkah. Syirkah itu salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah. Yasraku, syarikan atau syarikatan. Artinya menjadi sekutu atau serikat. Kemudian menurut para ahli, syirkah itu mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, syirkah itu adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat macam-macam jual beli. Karena memang dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial, kita tidak akan terlepas dari hal jual beli. Sahabat-sahabat semua, dalam hal jual beli ada tiga macam, yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, yang ketiga jual beli yang sah tetapi terlarang. Nah, dalam jual beli itu ada tiga bentuk ya, tiga jenisnya. Yang pertama itu adalah jual beli yang sah dan tidak terlarang. Yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang ketiga, jual beli yang sah tetapi terlarang. Nah,
Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama. Artinya, jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak syah yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Artinya, jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Contohnya, jual beli barang-barang yang najis, jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, kemudian jual beli yang ada unsur kecurangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli, tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli, atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Contohnya itu membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Dalam hal jual beli juga terdapat rukun dan syarat dalam jual beli. Nah, jual beli memiliki 3 rukun, masing-masing memiliki syarat. Yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Nah, dalam hal ini haruslah seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila, balik atau mumayyiz, atau sudah dapat membedakan baik dan buruk, atau najis atau suci, dan mengerti hitungan harga. Yang kedua itu adalah transaksi ijab kabul dari penjual dan pembeli. Ijab yaitu penawaran, yaitu si penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian, dan kabul penerimaan, yaitu si pembeli mengatakan saya terima atau saya beli. Itu disebut dengan ijab kabul antara pembeli dan penjual. Kemudian rukun yang ketiga dalam jual beli itu adalah objek transaksi mencakup barang dan uang. Nah, dalam jual beli juga terdapat sah atau tidak sahnya jual beli. Nah, jadi dalam jual beli itu tidak semata-mata membeli itu sah atau tidak sah. Karena dalam hukum Islam ada syarat-syarat yang harus diikuti agar jual beli tersebut bisa menjadi sah. Sahabat-sahabat semua, agar jual beli yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam 2 jenisnya. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang kedua berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat syarat yang pertama. Syarat dalam sah jual beli ya. Yang pertama itu yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku. Harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik serta berkemampuan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mempunyai nalar yang bagus, atau orang yang tidak waras, atau orang yang dipaksa. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan objek jual belinya. Objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, serta diserah terimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Yang kedua, mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar dari faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung yang sering kita kenal. Karena hal tersebut dilarang dalam agama. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui ataupun tidak diketahui. Nah, sahabat-sahabat semua, ada 5 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat sebagai landasan tiap kali seseorang akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak sahnya lebih dikenal dengan singkatan maghrib, yaitu maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Maisir dalam bahasa Arab berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktek perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang sangat-sangat mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal dalam Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maisir atau judi sudah jelas ada dalam Al-Quran. Yang kedua itu adalah gharar. Menurut bahasa, gharar itu berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa gharar itu bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli gharar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah haram. Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli minuman keras dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah riba. Pelarangan riba jelas-jelas sudah dinyatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, menyatakan itu tidak dibenarkan. Ayat-ayat mengenai pelarangan riba diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras. Dan yang kelima itu adalah batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai dengan takarannya. Sahabat-sahabat semua, maka kita sebagai selaku makhluk sosial yang selalu berinteraksi antar sesama manusia, baik berbeda suku, latar belakang maupun agama, kita tidak akan terlepas dari namanya jual beli. Maka agar kegiatan kita dalam jual beli itu berfaedah, tidak mendatangkan dosa, justru mendatangkan pahala dan manfaat untuk sesama,
maka kita harus menguasai terlebih dahulu apa itu sebenarnya jual beli. Kemudian apa saja macam-macam jual beli. Kemudian juga rukun dan syarat apa saja yang mengesahkan jual beli, serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar transaksi tersebut sah atau tidak sah. Oke sahabat-sahabat semua, saya rasa cukup sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini tentang membahas muamalah dalam Islam. Semoga konten singkat ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dan mampu memberikan sebuah pengantar untuk mempelajari lebih mendalam lagi dan mengkaji lebih dalam lagi tentang muamalah, sehingga sahabat-sahabat semua nanti bisa lebih mudah untuk memahami dan mempelajari lebih dalam lagi serta mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Idris Indrawan, dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 di Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.